Hanya dengan menggunakan alat bekas seperti ini, kita bisa membuat alat yang sangat canggih ya teman-teman. Tentunya alat ini dari rongsokan ya teman-teman. Kita tidak ragat blas alias gratis untuk membuat alat yang sangat canggih seperti ini ya teman-teman. Oke, silakan simak terus video ini sampai habis ya teman-teman. Kira-kira alat canggihnya seperti apa nanti. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi tentang dunia tutorial di channel The Mechanic ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah solder bekas yang kita ambil dari rongsokan tadi. Kita nemu, pertama-tama yang kita lakukan adalah mencopot bagian baut yang ada di bagian ujung solder. Kita copot terlebih dahulu dengan menggunakan alat obeng ya tentunya teman-teman ya. Kita copot dengan menggunakan obeng, kita copot semua yang sisi kanan dan sisi kiri. Kita copot perlahan-lahan, terus kemudian nanti kita ambil bagian ujungnya ya teman-teman. Nah, bagian ujung kita ambil. Nah, bagian ini kita buang. Nanti kita ganti dengan alat spesial yang kita dapatkan di rongsokan juga ya teman-teman. Nah, penampakannya seperti itu. Bisa kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena bagian ujungnya ini terlihat sangat kotor, nanti bisa mengganggu proses konduktivitasnya, itu bisa terganggu ya teman-teman. Nah, kita bersihkan dahulu, kita kerok dengan menggunakan kapi yang sudah dimodifikasi ya tentunya. Nah, pada bagian ujungnya juga bagian karatnya kita hilangkan sedikit demi sedikit, agar nanti tidak menghalangi tembaga-tembaga yang lain masuk ke dalam alatnya ya teman-teman. Karatnya dihilangi. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita membersihkannya harus dengan kerok atau bisa menggunakan amplas ya. Lebih maksimalnya teman-teman semua pakai amplas lebih bagus, karena ini tadi tersedianya hanya kapi, maka saya memakai kapi ya teman-teman. Kalau di rumah teman-teman semua ada amplas, silahkan pakai amplas agar nanti hasilnya bisa maksimal teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah bersih seperti itu, kita kembalikan dengan posisi semula agar nanti posisinya itu kuat, tidak ondor-ondor, tidak cepotan ya teman-teman. Nah, kondisi seperti itu ya kalau sudah dicopot dan kita bersihkan. Nah, kemudian alat selanjutnya yang kita gunakan adalah alat bekas antena ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, alatnya seperti itu, aluminium ya, ini alumini bekas antena. Itu protol saya ambil, terus kemudian saya sudah potong sehingga kira-kira seperti itu penampakannya ya teman-teman. Nah, panjangnya seperti itu. Terus selanjutnya kita pipihkan bagian ujung yang satu dengan menggunakan tang teman-teman ya. Nah, caranya seperti itu, bisa dilihat teman-teman. Kita pipihkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, agar nanti hasilnya memuaskan ya teman-teman. Alat ini bisa teman-teman dapatkan semua di antena yang sudah protol ya, bagian ujungnya itu bisa kita ambil, kita manfaatkan, kita gabungkan dengan solder yang sudah kita bersihkan tadi sehingga menjadi alat yang sangat canggih ya teman-teman. Nah, setelah pipih seperti itu, maka kita ke langkah selanjutnya, yaitu menempel ke bagian ujungnya ya teman-teman. Nah, caranya nempel kita dengan menggunakan alat, yaitu alat bor. Jadi kita bor nanti agar ujungnya aluminium antena itu bisa bolong ya teman, alias berlubang. Nah, bisa teman-teman lihat semua, ini kita bor agar berlubang, terus kemudian nanti lubangan itu kita
digunakan untuk tempat drat ya, atau tempat bautnya agar menyatu dengan sempurna di ujung solder ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman itu, bisa dilihat itu bagian yang sudah kita bor sehingga tampak seperti itu ya teman-teman. Nah ini tampak lebih jelas seperti itu. Terus kemudian kita lekatkan di ujung solder seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita persiapkan juga baut agar nanti digunakan untuk baut di antara ujung solder dengan ujung antena yang sudah kita beri lubang tadi, itu melekat dengan sempurna agar panasnya pada solder itu sampai di aluminium dengan cepat ya teman-teman. Kemudian kita tekuk dengan menggunakan tang agar sesuai dengan lingkaran yang ada pada soldernya ya teman-teman. Nah, kalau kurang pipih, kurang panjang, maka kita pipihkan dulu bagian yang atasnya itu agar mudah ditekuk di ujung soldernya. Jadi nanti wujudnya setengah lingkaran agar mudah merambatkan atau mengkonduksikan panas di alumininya ya teman-teman semua. Langkah selanjutnya kita pasang baut di antara ujung alumini dan ujung solder agar melekat dengan sempurna ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal merosakan atau membuat kuat bautnya ya teman-teman. Ben ora ugla-ugli alate ya. Karena sulit kita langsung tempelkan di ujung soldernya, maka kita lekatkan dulu di ujung alumininya ya bautnya. Kita bautkan dulu di ujung alumininya. Nanti setelah melekat di ujung alumini baru kita lekatkan di ujung solder seperti itu teman-teman. Itu untuk mempermudah agar ujung bautnya itu di lubang ujung soldernya biar pas ya. Nah, kira-kira seperti itu alatnya teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman semua sudah menafsirkan kira-kira alat ini digunakan untuk apa ya kira-kira. Ini yang pastinya alat yang sangat canggih tentunya ya nanti. Simak terus sampai habis teman-teman, kira-kira alat ini digunakan untuk apa ya. Ternyata masih sulit ya teman-teman. Kita gundeli ya, ben gak ugla-ugli. Kita putar dratnya agar itu menempel dengan sempurna alumininya pada ujung alumini dengan ujung soldernya. Nah, kira-kira alatnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita rosakan lagi ya teman-teman biar kuat menempelnya. Nah, kira-kira alatnya seperti ini. Nah, alat ini digunakan untuk apa teman-teman ya? Mari kita coba, waktunya menjajal. Mari kita coba ya teman-teman. Bagaimana cara mencobanya? Kita hanya cukup menancapkan stop kontak yang ada kabelnya di solder, kita tancapkan di stop kontak. Kita tunggu panas sebentar teman-teman ya. Nah, kita tunggu panas sebentar agar panasnya itu masuk di ujung alumininya ya teman-teman. Nah, kalau sudah panas teman-teman semua bisa mempraktekkan pada lubang yang ada di ujung solder kita taruh timah ya, agar timahnya meleleh di dalam lubang ujung aluminium tadi. Bisa teman-teman lihat semua, ujung timah kita tempelkan di ujung alumini tadi dan meleleh. Nah, lelehannya sehingga wujudnya seperti itu di bagian dalam ujung alumini ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat semua. Berarti panasnya di sini panasnya sempurna ya, karena sudah bisa melelehkan timah ya. Nah, agar berkumpul di bagian lubang ujung antena tadi ya, biar terkumpul di situ. Nah, kalau kurang banyak timahnya kita bisa isi lagi agar timah cairnya yang berada di ujung
alumini tadi biar penuh. Usahakan timahnya penuh ya teman-teman di dalam sini. Nah, seperti itu bisa dilihat teman-teman, itu adalah timah cair yang sudah berada di ujung. Nah, di ujung alumini ya teman-teman. Kalau sudah seperti itu teman-teman, mari kita coba menggunakan untuk menyambung kabel ya teman-teman. Nah, kita cari dulu kabelnya, kita gunakan example, kita gunakan contoh. Ini kabelnya ya teman-teman, sudah jadi, sudah ketemu. Caranya menggunakan alat canggih ini seperti ini. Kita unter bagian tembaga kabelnya, terus kemudian kita gunting agar rapi teman-teman semua ya. Nah, caranya gunting dengan menggunakan alat gunting seperti itu. Nah, setelah itu kita celupkan dengan timah cair tadi yang sudah kita buat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini sempurna untuk menyambung kabel ya. Nah, cara pakainya hanya begitu saja. Nah, dengan seperti itu kabelnya itu bisa menyambung dengan semula. Bisa kita buktikan, kita tarik dengan kuat. Nah, sampai karetnya pada kabel itu. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, ini sambungannya sangat luar biasa kuatnya ya teman-teman. Bisa dilihat. Oke gitu ya teman-teman, semoga alat yang kita buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan membuat seperti itu ya. Jangan lupa like dan share-nya ya teman-teman. Oke, dari saya, wassalam.